Kita ke informasi yang pertama, kebakaran menghanguskan rumah warga di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Akibat kebakaran 4 anak meninggal dunia. Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Menurut Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Samsul Huda, 4 orang meninggal dunia akibat kebakaran. Ya, pemirsa, petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Seperti kita lihat di visual, warga sekitar juga memadati tempat kejadian kebakaran yang memang kalau kita lihat berada di kawasan yang padat penduduk dengan banyak kabel di sisi kiri kanan. Dan seperti kita lihat visual ini, pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan berjibaku dengan asap dan juga api yang memang kalau kita lihat cukup besar dan merambat ke rumah-rumah di sekitar tempat kebakaran. Ketua RW setempat mengatakan kebakaran ini diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami korsleting listrik. Sementara itu sebanyak 4 orang menjadi korban dalam kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Tebet, Jakarta Selatan. Keempat korban merupakan anak-anak yang diduga terjebak di dalam rumah. Jenazah korban langsung dibawa petugas Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang gitu. Baik, mari kita pantau situasi terkini pasca kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat sore Hamzah, silakan dengan laporan terbaru Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Kami saat ini sudah berada di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, di mana pada Sabtu pagi tadi ini terdapat 1 rumah tinggal dan juga kos-kosan terbakar pada pagi hari dan mengakibatkan tewasnya 4 orang korban. Di mana saat ini kami sedang berdiri di depan tenda dan posko pengungsian yang didirikan oleh BPBD DKI Jakarta untuk para warga yang terdampak. Karena berdasarkan data dari BPBD ini terdapat sekitar 16 kakak dan 46 jiwa yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Adapun untuk pengungsian yang ada tidak jauh dari TKP ini nantinya akan ditempati oleh sekitar 10 kakak dan juga 25 jiwa yang akan berada di sini dengan detail lansia 4 orang, kemudian dewasa 12 orang, dan yang terakhir ini ada anak-anak 9 orang. Di mana kami juga melihat Juno dan juga pemirsa sejak siang tadi bahwa memang sudah ada beberapa bantuan yang masuk ke tenda pengungsian dan juga didistribusikan kepada warga terdampak kebakaran yang ada di lokasi Tebet, Jakarta Selatan. Hingga saat ini pun kami melihat bahwa bantuan masih terus masuk, tapi ini warga juga masih memerlukan bantuan lain seperti mungkin alas tidur yang lebih layak dan juga penghangat seperti selimut dan juga bantal. Selain itu, Juno, terdapat makanan juga yang memang disalurkan untuk para warga di sini karena rumah yang menjadi TKP kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan ini
hampir sepenuhnya hancur. Kami tadi sempat melihat bahwa memang rumah yang terdiri dari 2 tingkat ataupun 2 lantai ini hancur sepenuhnya. Lantai 2 ini hanya terlihat bagian tembok yang tersisa, dan lantai bawah memang semua plafon dan juga ruangannya hangus terbakar. Kami juga nanti akan terus mengupdate bagaimana kondisi pengungsian bagi para terdampak kebakaran yang berada di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, Hamzah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, duka masih menyelimuti salah satu keluarga insiden tragis yang merenggut nyawa pada acara pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat. Sabtu pagi, duka masih menyelimuti rumah anggota polisi Bribka Cecep Saiful Bahri. Korban meninggal dalam insiden kericuan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dengan Malukah Akbar, putra Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Keluarga Bribka Cecep terpukul oleh peristiwa yang merenggut nyawa korban saat melakukan pengamanan pesta rakyat. Fitri, istri korban, masih shock dan sedih. Sambil memeluk foto korban, Fitri mengaku tidak ada tanda-tanda akan kehilangan suaminya. Almarhum meninggalkan 3 putra yang masih kecil. Ya, pasca ricuh pesta rakyat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melihat langsung kondisi korban di RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur memberikan santunan 150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Usai insiden 3 orang meninggal dunia pada acara pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung mendatangi RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa para korban kondisinya semakin membaik dengan total jumlah pasien yang tengah dalam perawatan berjumlah 8 orang. Tidak hanya itu, para pasien juga diberikan santunan 10 juta rupiah untuk biaya perawatan selama di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara 150 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban tewas. Gimana? Sudah dikunjungi. Bukan berapa jumlahnya? 3. Sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi, dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal, dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya, seluruh biaya hidupnya termasuk biaya ke depannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi nitip ya 1 orang masing-masing 10 juta. Dedi juga menyampaikan permohonan maaf atas nama anaknya. Gubernur Jabar juga akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, Ayus melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Gerbang masuk menuju pendopo dipadati masyarakat yang berdesakan hingga situasi tak terkendali. Petugas keamanan nampak kewalahan mengatur masyarakat yang hendak hadir di lokasi. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Sementara itu, di gerbang masuk pendopo, lokasi pernikahan anak ADM, situasi semakin tak terkendali. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa terjebak dalam kepadatan ribuan massa yang berjejal. Petugas keamanan dan panitia pesta rakyat berupaya mengevakuasi anak-anak agar bisa diselamatkan.
Usai situasi tak terkendali, pihak keamanan dibantu warga bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban yang berkelimpangan. Bantuan diberikan mulai dari memberikan air minum, bantuan pernafasan hingga kompresi dada. Ambulans segera datang untuk membawa korban segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Kepolisian daerah Jawa Barat akan segera menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Pasca insiden pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. 7 diantaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya meninggal dunia dan 1 warga meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan.